Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di persidangan di Pengadilan Solo berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, ada seorang saksi, Rujito namanya. Rujito dia membeberkan atau membuka ijazah S1. Dia membawa ijazah SD, SMP, SMA dan S1 Kehutanan UGM milik almarhum kakaknya yang bernama Bambang Rudiharto. Bambang Rudiharto ini yang kuliah di UGM, Kehutanan UGM. Dia udah meninggal. Yang jadi saksi adalah adiknya Bambang Rudiharto, namanya Rujito. Ya, di persidangan dibeberkan, dibuka ijazah almarhum Bambang Rudiharto. Kemudian di lain waktu, di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda, Tifa itu juga membawa ijazah, scanan ijazah Bambang Rudiharto dan ijazahnya Pak Jokowi, scanan juga. Ya. Terlihat sekali bahwa ijazah Bambang Rudiharto yang dibawa Rujito di dalam persidangan itu sangat berbeda dengan ijazahnya Pak Jokowi. Ya, kita ikuti videonya dulu. Cus. Pak M. Rujito ya, tadi sudah disumpah ya, akan memberikan keterangan sebagai saksi ya. Berikan keterangan yang Bapak tahu ya, yang tahu jangan ditambahkan dan dikurangi ya, yang tahunya saja ya. Insya Allah majelis. Yang dipergunakan sebagai bukti yang tadi tunjukkan ijazah itu Ya. yang disampaikan oleh penggugat itu adalah ijazah almarhum kakak saya majelis. Yang ijazah almarhum kakak saya ketika beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang saya ketahui beliau sebagai mahasiswa tahun 1979. ijazah kakak saksi ya. Ya. Namanya kakak saksi namanya Bambang Rudiharto. Bambang Rudiharto ya. Ya. Rudiharto. Memang saksi kan punya berapa saudara? Ada kami berdua majelis. 2 saudara ya. Ya. 2 saudara. Saya yang paling kecil. Yang saya kecil, bungsu. Oh bungsu, jadi 2 ya. Ya, Yang tadi betul, Bambang Rudiharto. Rudiharto yang pertama. Yang pertama. Anak pertama, anak kedua saudara. Betul majelis. Kedua ya. Bapak Ibu namanya? Bapak namanya Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Ibu namanya Sri Rahayu binti Hadiwasita. Sri Rahayu ya. Sri Rahayu binti Hadiwasita. Hadiwasita. Sehubungan tadi dengan Bambang Rudito kan ya. Bambang Rudiharto. Rudiharto ya. Ya. Bambang Rudiharto itu. Ijazah kuliah di mana Bambang? Beliau atau almarhum kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kehutanan UGM ya. Kehutanan Gadjah Mada. Tahun berapa? Lulus tahun berapa lulusnya? Lulus tahun 1985. 85 ya. Beliau atau almarhum di wisuda itu kalau tidak salah 18 Mei ya. Oh, tidak salah itu 18 Mei. 18 Mei 18 Mei tahun 1985. 85 ya. Wisuda ya Kak. Meninggalnya kapan? Meninggalnya 22 April tahun 2014 di Kuta di Bali. Di Bali ya? Ya dimakamkan di sana. Oh dimakamkan sana. Semua ada di berkas. Bekerja di Bali.
Kebetulan waktu itu ada keperluan tapi tidak bekerja di Bali. Oh, ada keperluan. Pas ada keperluan meninggal di sana. Meninggal ya. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materainya turun? Tidak mungkin kan? Masa materainya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Ya. Teman-teman sudah melihat videonya di persidangan di mana Pak Rusito ini menceritakan, memperlihatkan ijazahnya almarhum kakaknya yang lulusan UGM Kehutanan sama dengan Pak Jokowi. Kemudian Tifa juga memperlihatkan ijazah itu sangat-sangat berbeda. Betul-betul sangat berbeda. Kenapa berbeda? Memang ini kubunya Roy Suryo ini saya nggak tahu pola pikirnya seperti apa. Artinya begini, ijazah yang disandingkan ini antara ijazahnya Pak Jokowi dan almarhum Bambang Rudiharto ini betul-betul sangat berbeda. Sangat berbeda. Meterainya berbeda, kemudian ada beberapa hal yang berbeda versi mereka, tapi yang jelas meterainya berbeda. Yang sangat menjadi pertanyaan, ya, dan lucu. Pertama, Rudiharto, Bambang Rudiharto itu wisuda tidak bareng dengan Pak Jokowi. Bambang Rudiharto itu wisuda di bulan Mei, Pak Jokowi wisuda bulan November. Tahunnya sama-sama 85. Bambang Rudiharto dia masuknya 79, Pak Jokowi di tahun 80. Jadi memang berbeda, beda angkatan, beda waktu wisuda. Wisudanya tidak bersamaan. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi masuk di UGM tahun 80, kemudian lulus tahun 85 dan wisuda bulan November. Teman-teman Pak Jokowi seangkatan yang bareng dengan wisudanya itu banyak, ya, banyak yang masih hidup banyak. Kenapa mencari saksi itu orang yang ijazah yang membandingkan ijazah yang sudah mati dan tidak satu angkatan, tidak satu wisuda, ya. Seharusnya kalau mau membandingkan secara logika saja, seorang bodoh, secara bodoh saja, kalau kita mau membandingkan itu adalah dengan hal yang sama, ya, membandingkan ijazahnya Pak Jokowi ya dengan teman seangkatannya Pak Jokowi, temannya Pak Jokowi yang wisudanya bareng bersamaan. Dilihat ijazahnya, meterainya sama enggak, tanda tangannya sama enggak, ya. Itu baru fair, baru masuk logika. Nah ini yang dibandingkan waktunya berbeda,
Ya, wisudanya berbeda, tidak bersamaan, lain bulan. Nah, kemudian angkatannya juga berbeda. Kalau angkatan berbeda, saya kira nggak masalah. Cuman ini wisudanya yang satu di bulan Mei, yang satu di bulan November. Ini nggak logis kalau disandingkan, kalau dibandingkan. Yang kedua, orangnya sudah mati. Ya, orangnya sudah mati. Dari kesaksian Rujito, Pak Rujito, adiknya almarhum pemilik ijazah, itu banyak sekali ditanya, saya nggak tahu. Nah, akan lebih bagus, akan lebih cepat selesai jika, ini menurut logika pemahaman saya yang buta hukum, akan lebih cepat, akan lebih mudah jika saksi dan ijazah pembanding ini satu angkatan wisuda bersamaan dengan Pak Jokowi, dan masih hidup. Yang masih hidup banyak kok yang diambil yang sudah mati. Ya, itulah fenomena ijazahnya Pak Jokowi, banyak trik-intrik, banyak kebodohan, banyak kelucuan dan sebagainya. Yang jelas harapan saya semoga permasalahan ijazah ini cepat selesai, cepat ada putusan yang ingkrah, biar masyarakat tidak gaduh, masyarakat tidak bingung. Wassalam.